kita sekali lagi berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran setiap kami Tuhan. Tenangkan kami, lembutkan juga hati kami supaya kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu di dalam dan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara. Hari ini kita akan kembali melanjutkan khotbah eksposisi kita dari surat 1 Tesalonika. Tetapi di awal ini saya ingin memberikan sedikit lagi overview tentang surat ini dan juga sedikit ulasan dari khotbah minggu lalu yang disampaikan oleh Pendeta Jeffrey. Nah, saudara, surat ini adalah surat yang ditujukan kepada jemaat di Tesalonika yang baru saja percaya karena pemberitaan Injil Paulus. Tetapi karena ancaman yang ada, maka Paulus harus segera meninggalkan tempat itu dan membiarkan jemaat yang baru saja percaya itu. Nah, saudara, setelah ditinggalkan oleh Paulus, ternyata keadaan jemaat di Tesalonika tetap tidak mudah. Mereka masih menghadapi kesulitan, penganiayaan, tantangan karena iman percaya mereka. Nah, karenanya Paulus jadi sangat resah dengan keadaan, dengan apa yang dihadapi oleh jemaat di Tesalonika ini. Paulus khawatir kalau iman mereka yang baru saja itu akan terguncang karena kesulitan, tantangan, dan juga penganiayaan. Nah, maka di minggu lalu di pasal yang ketiga kita melihat Paulus menyebutkan dia mengirim Timotius kepada jemaat Tesalonika. Saudara, Paulus tidak tahan lagi. Paulus sangat resah. Paulus ingin segera mendengar kabar tentang jemaat di Tesalonika, maka Paulus lalu mengirim Timotius kepada mereka. Nah, Timotius dikirim ke sana bukan hanya sekadar untuk dapetin update tentang keadaan jemaat di Tesalonika, tetapi juga untuk menguatkan hati mereka, untuk memberikan dorongan terhadap iman mereka. Nah, ternyata setelah Timotius kembali, Timotius membawa kabar yang baik bagi Paulus. Timotius mungkin bercerita bahwa keadaan jemaat di sana baik-baik saja. Mereka memelihara iman mereka memelihara kasih mereka, sekalipun mereka ada di tengah kesulitan dan juga tantangan. Bahkan mereka juga tetap menaruh kenang-kenangan yang baik terhadap Paulus. Mereka masih ingat terhadap apa yang Paulus lakukan di dalam waktunya yang sebentar kepada jemaat di Tesalonika itu. Dan karenanya Paulus terhibur sekali oleh apa yang dialami, apa yang terjadi di antara jemaat di Tesalonika. Paulus terhibur dengan keadaan iman mereka. Nah, saudara, di minggu lalu di akhir pasal 3, Paulus menutup rangkaian syukurnya dengan menaikkan 3 buah doa kepada jemaat di Tesalonika. Dan di doa yang terakhir Paulus berkata seperti ini. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudara, Paulus berdoa supaya Tuhan menguatkan hati jemaat. Tuhan menjaga hati jemaat di Tesalonika supaya mereka tetap hidup kudus sambil mengingat dan menantikan kedatangan Yesus yang kedua. On that day, Tuhan akan datang kembali, Yesus akan datang kembali dan membuat orang percaya sepenuhnya kudus di hadapan Tuhan. Nah, saudara, gambaran tentang kedatangan Yesus yang kedua ini menjadi salah satu gambaran yang terus menggema dan menjadi salah satu tema utama dari penulisan surat 1 Tesalonika. Paulus terus mendorong jemaat yang ada di sana untuk terus memandang, mengingat, melihat kepada hari itu. Hari itu di mana Dia akan datang kembali. Tuhan akan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dan sambil menantikan kepada hari itu, melihat kepada hari itu, Paulus mendorong jemaat yang ada di sana untuk menjaga hidup mereka. Nah, saudara, setelah bersyukur untuk keadaan jemaat yang ada di sana, menaikkan doa juga untuk mereka, maka Paulus lalu memulai pasal 4 yang akan kita renungkan bersama hari ini. Kalau bagian sebelumnya diakhiri dengan doa Paulus kepada Tuhan supaya Tuhan memelihara mereka, maka pasal yang keempat ini dimulai dengan dorongan Paulus kepada jemaat yang ada di sana untuk mereka menjaga hidup mereka. Jadi ada sebuah bentuk yang paralel di sini ya. Di bagian sebelumnya ada doa Paulus kepada Tuhan menjaga hidup mereka, maka di bagian selanjutnya ada dorongan dari Paulus buat jemaat di Tesalonika supaya mereka menjaga hidup mereka. Nah, mari kita melihat bagian yang akan kita renungkan hari ini. Mari kita lihat dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Tetapi di awal ini saya mengajak kita melihat ayat yang pertama sampai yang kedua terlebih dahulu. 1
Saya akan membacakan bagi setiap kita dari Alkitab TB2, 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai kedua. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, pasal 4 yang baru saja kita baca, dia merupakan awal dari bagian kedua dari surat 1 Tesalonika ini. Maka pasal yang keempat ini dimulai dengan kata akhirnya. Nah, saudara, kalau kita di khotbah dengar kata akhirnya, apa yang kita akan, reaksi kita bagaimana gitu ya. Mungkin yang tadi ngantuk akan seger lagi ya, yang tadi nggak konsen jadi konsen sekarang, oh ini bagian terakhir nih. Atau setidaknya bagian yang sebelumnya sudah selesai, ini kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, saudara, kita tidak tahu dengan pasti bagaimana reaksi jemaat Tesalonika. Tetapi yang pasti kata akhirnya di sini sedang menunjukkan sebuah transisi. Dari bagian yang pertama Paulus sudah selesai, sekarang Paulus masuk ke bagian yang kedua, ke bagian yang berikutnya. Nah, saudara, para sarjana Alkitab melihat bahwa surat Tesalonika ini bisa dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama adalah dari pasal 1 sampai pasal 3. Ini kita sudah baca, kita sudah renungkan beberapa minggu ke belakang. Sementara bagian kedua adalah dari pasal yang keempat sampai dengan pasal kelima. Kita akan renungkan hari ini dan beberapa waktu ke depan. Nah, saudara, sebelum kita melihat ayat demi ayat dari bagian yang tadi kita baca, saya mau ajak kita untuk terlebih dahulu melihat format dua bagian yang Paulus gunakan di dalam surat 1 Tesalonika ini. Saudara, format dua bagian seperti ini adalah format yang biasanya Paulus gunakan di dalam beberapa suratnya. Misalnya di dalam surat Efesus, formatnya juga sama. Bagian pertama terdiri dari pasal 1 sampai pasal 3, lalu bagian kedua dari pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-6. Di surat Roma, Paulus juga menggunakan yang sama. Bagian pertama dari pasal 1 sampai pasal 11, lalu bagian kedua dari pasal 12 sampai dengan pasal ke-16. Nah, saudara, bagian pertama dari surat Paulus itu biasanya berisi sesuatu yang sifatnya indikatif. Berisi sesuatu yang sifatnya teologis. Paulus berbicara tentang keselamatan. Apa yang sudah Allah kerjakan bagi manusia berdosa. Ini bagian yang pertama. Di bagian yang kedua, Paulus biasanya berbicara tentang hal yang sifatnya imperatif, nasihat, perintah, dorongan. Maka Paulus berbicara apa yang perlu orang percaya lakukan. Nah, saudara, bagi saya sangat penting untuk kita mengerti format seperti ini. Karena buat saya ini bukan hanya sekadar sebuah pola surat saja. Saudara, apa yang mau Paulus tunjukkan lewat bagian ini? Yang mau Paulus katakan adalah seperti ini. Apa yang Allah lakukan bagi kita selalu mendahului apa yang kita perlu lakukan bagi Allah. Apa yang Allah lakukan bagi kita selalu mendahului apa yang kita perlu lakukan bagi Allah. Saudara, inilah perbedaan iman kekristenan. Kita bukan melakukan sesuatu, bukan melakukan banyak hal untuk Tuhan supaya hidup kita diberkati, supaya Tuhan makin sayang, Tuhan makin peduli dengan kita. Kita bukan melakukan itu untuk itu. Justru karena kita tahu Tuhan sudah melakukan yang terbaik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik, Tuhan memberikan keselamatan bagi kita, maka kita bisa hidup bagi Allah. Dan sekali lagi, saya percaya ini bukan sekadar sebuah pola surat saja, tetapi ini adalah pola Injil. Apa yang Allah lakukan bagi kita selalu mendahului apa yang kita perlu lakukan bagi Allah. Saudara, hari ini ada banyak orang bergumul untuk taat. Ada banyak orang bergumul untuk hidup bagi Tuhan. Ada banyak orang bergumul untuk menyerahkan dirinya bagi Tuhan. Banyak orang berkata lelah hidup bagi Tuhan, capek hidup bagi Tuhan dan sebagainya. Saudara, saya percaya pergumulan-pergumulan seperti ini sangat mungkin terjadi, salah satunya karena kita tidak benar-benar mengerti apa yang sudah Allah lakukan bagi kita. Kita tidak benar-benar memahami apa yang sudah Tuhan lakukan bagi setiap kita manusia berdosa. Saudara, pertanyaannya apa yang Allah lakukan bagi kita? Yang pertama dan terutama pasti adalah pengorbanan dan karya keselamatan. Karya keselamatan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi setiap kita. Saudara, ketika kita memandang ke atas salib sana, kita memandang Kristus yang disalibkan bagi kita. Saya percaya kita akan tergerak, kita akan termotivasi.
juga untuk hidup bagi Tuhan. Ketika kita melihat pengorbanan yang begitu besar, kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, kita juga akan tergerak mengerjakan banyak hal bagi Tuhan. Tetapi apa yang Allah kerjakan bagi kita bukan hanya berbicara tentang pengorbanan dan karya keselamatan. Apa yang Allah kerjakan bagi kita juga berbicara tentang transformasi di dalam diri kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita percaya, kita diubahkan. Kalau sebelumnya kita adalah musuh-musuh Allah, kita memberontak terhadap Allah, kita melawan Allah, maka ketika kita diberi keselamatan, ketika kita percaya, kita diubah dari musuh-musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Saudara, inilah identitas kita. Kita sekarang adalah anak-anak Allah. Saudara, sangat penting bagi kita untuk mengingat identitas kita. Kita anak-anak Allah. Dan karena identitas kita adalah anak-anak Allah, kita seharusnya mampu bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan. Kita seharusnya bisa hidup taat, kita seharusnya bisa hidup melakukan banyak hal, hidup untuk Tuhan. Karena kita ingat, kita adalah anak-anak Allah. Saudara, maka sangat penting sekali bagi kita untuk mengerti pola Injil seperti ini. Apa yang sudah Allah kerjakan bagi kita selalu mendahului apa yang kita perlu lakukan bagi Allah. Kita mengingat apa yang Allah kerjakan bagi kita. Karya pengorbanan, keselamatan, kasih yang begitu besar yang Dia berikan di atas kayu salib bagi kita. Tetapi juga transformasi di dalam kehidupan kita. Kita diubahkan, kita bukan lagi musuh-musuh Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ini status kita sebagai orang percaya. Nah, saudara, itulah yang Paulus sedikit banyak mau tekankan, pola Injil yang seperti itu. Dan setelah kita mengerti pola Injil yang seperti ini, mari kita melihat bagian yang tadi kita baca sedikit demi sedikit. Mari kita melihat mulai dari ayat yang keempat. Paulus tadi berkata, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Saudara, bagian ini dengan cukup jelas menunjukkan sisi imperatif, sisi nasihat, sisi dorongan yang Paulus tekankan di dalam suratnya. Maka Paulus berkata, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara, pertanyaannya, apa yang Paulus minta dan nasihatkan kepada jemaat di Tesalonika? Yang Paulus minta dan nasihatkan adalah agar mereka terus mengusahakan hidup yang berkenan kepada Allah. Ini yang menjadi permintaan dan nasihat Paulus. Saudara, tetapi kalau kita membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia, di sana diterjemahkan kami minta dan nasihatkan. Kami minta dan nasihatkan. Saudara, kalau kita melihat beberapa terjemahan bahasa Inggris, saya melihat bahwa beberapa terjemahan bahasa Inggris itu menunjukkan terjemahan yang lebih jelas untuk menunjukkan apa yang sebenarnya Paulus mau sampaikan di dalam bagian ini. Misalnya di dalam English Standard Version di sana diterjemahkan, we ask and urge you in the Lord. We ask and urge you in the Lord. Saudara, tangkap bedanya? Paulus bukan cuman kasih nasihat. Paulus bukan cuman meminta. Tetapi Paulus mendorong, Paulus mendesak mereka. Paulus mendorong dan mendesak mereka untuk terus mengusahakan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, sampai di sini, mari kita sedikit berhenti sejenak. Kita ingat-ingat lagi bagaimana keadaan jemaat di Tesalonika waktu Paulus kirim surat ini. Saudara, sekali lagi kita perlu ingat, keadaan jemaat di Tesalonika itu bukan keadaan yang mudah. Mereka menghadapi berbagai tantangan, berbagai penganiayaan, kesulitan karena iman percaya mereka. Dan itu juga yang membuat Paulus sangat resah dengan keadaan mereka, sehingga Paulus mengirimkan Timotius kepada mereka supaya dapat update tentang keadaan mereka. Dan kita juga perlu ingat, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus hanya bisa tinggal sebentar di sana, lalu harus pergi ke tempat yang lain. Saudara, tetapi menarik sekali buat saya karena di tengah semua konteks itu, di tengah tantangan, kesulitan yang dihadapi jemaat di Tesalonika, Paulus terus mendorong mereka, mendesak mereka untuk mengusahakan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Paulus mendorong mereka untuk mengusahakan ketaatan, mengusahakan supaya mereka menjaga hidup mereka. Nah, saudara, untuk menolong saudara mengerti apa yang saya maksud, mari kita coba pikirkan bersama. Apa yang biasanya kita harapkan dari seseorang ketika kita ada dalam kesulitan? Apa yang biasanya kita harapkan dari seseorang ketika kita ada dalam kesulitan? Saudara, saya percaya kalau kita jujur, kita berharap
orang peduli sama kita. Orang care sama kita. Betul? Betul ya. Kita mungkin berharap orang berkata, it's okay, kamu sudah cukup berjuang. It's okay, kamu sudah berusaha keras, aku tahu usahamu, it's okay, sudah cukup, it's okay. Kalimat-kalimat seperti itu melegakan kita bukan? Menenangkan kita. Tetapi ternyata bukan hanya itu yang Paulus katakan. Justru Paulus menunjukkan, dia mendesak, mendorong jemaat yang ada di sana untuk mengupayakan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Paulus bukan cuman memberikan perkataan yang enak untuk didengar, yang melegakan, yang menenangkan bagi mereka. Tetapi Paulus terus mendorong dan mendesak mereka. Saudara, semakin saya merenungkan apa yang Paulus sampaikan di sini, semakin saya merasa apa yang Paulus sampaikan ini sangat luar biasa. Saudara bayangkan kita ada di tengah kesulitan, penganiayaan bahkan mungkin. Lalu kita datang juga kepada Paulus, lalu kita menceritakan kesulitan kita. Kita menceritakan tantangan hidup kita. Tetapi yang Paulus justru katakan adalah terus kerjakan itu, usahakan hidup yang berkenan kepada Tuhan itu. Kira-kira apa yang kita pikirkan? Paulus kurang berperasaan mungkin ya, kurang berempati, dia gak ngerti apa yang kita rasain. Saudara, tetapi saya percaya Paulus gak demikian. Justru Paulus peduli, dia memikirkan jemaat Tesalonika. Dan Paulus tahu yang paling penting buat mereka adalah mereka menjaga iman mereka. Mereka menjaga kerohanian mereka, hidup mereka di hadapan Tuhan. Maka itu terus yang Paulus dorong dan desak kepada mereka. Usahakan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara, mari kita renungkan sedikit lebih dalam lagi. Bukankah kadang-kadang kita memang akhirnya sering kompromi ketika kita ada dalam kesulitan? Bukankah kadang-kadang kita memang akhirnya sering kompromi kalau kita ada dalam kesulitan? Kita berpikir, Tuhan ngerti lah. Tuhan tahu hidup kita lagi gak mudah. Tuhan tahu hidup kita lagi penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Tuhan tahu lah, it's okay lah kalau hidup sesekali gak begitu baik. It's okay lah hidup sesekali gak begitu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tahulah apa yang kita rasakan. Nah saudara, saya jadi teringat dengan salah satu pembahasan yang saya dan teman-teman SPAK saya cukup sering bahas ya. Ini kebetulan ada banyak teman SPAK saya di sini. Saudara, sebagian besar dari anggota SPAK saya itu baru bekerja ya, bisa dibilang beberapa waktu belakangan baru bekerja. Dan kami menemukan bahwa ternyata dunia kerja di Jakarta cukup melelahkan ya. Saudara, kalau saudara cukup lama, mungkin saudara sudah lebih terbiasa, tetapi buat kami yang lebih baru, banyak kaget dengan kehidupan bekerja dan lain sebagainya. Salah satunya adalah tentang segala rutinitas, kepadatan, pace kerja, dan lain sebagainya. Dan semua ini memang cukup jadi kesulitan, jadi tantangan bagi kami. Dan terkadang kesulitan-kesulitan ini secara gak sadar buat kami lupa sama Tuhan. Buat kami juga kompromi. Buat kami juga lupa saat teduh, lupa doa. Dan kadang-kadang kami tergoda untuk berpikir, Tuhan ngertilah. Tuhan tahulah kami lagi sibuk, banyak kerjaan, baru mulai kerja juga. Tuhan ngertilah. Saudara, bukankah kadang-kadang kita juga demikian? Di tengah kesulitan kita berpikir, Tuhan maklumlah, Tuhan mengertilah, it's okay hidup sesekali gak begitu baik, gak begitu berkenan sama Tuhan, it's okay lah. Saudara, saya percaya Tuhan memang mengerti keadaan kita. Tuhan tahu kondisi kita, Tuhan tahu kesulitan kita. Dan saya percaya juga kalau kita sudah sekian tahun ikut Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup buat Tuhan, kita mengusahakan banyak hal, hidup yang berkenan buat Tuhan, maka pasti perjalanan hidup kita tidak akan mudah. Perjalanan hidup kita akan penuh dengan lika-liku. Perjalanan hidup kita akan penuh dengan tantangan. Perjalanan hidup kita akan penuh dengan kerikil dan batu yang besar mungkin. Semua itu merintangi kita. Tetapi izinkanlah saya hari ini sama seperti Paulus juga meminta dan mendorong kita yang sama. Sekalipun di tengah tantangan dan kesulitan kita, biarlah kita terus mengupayakan hidup yang berkenan kepada Allah. Sekalipun di tengah tantangan dan kesulitan kita, biarlah kita terus mengupayakan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan.
Saudara, bahkan Paulus di ayat 1 tadi juga berkata begini, mungkin hal itu telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudara bisa bayangkan jemaat Tesalonika itu mungkin hidupnya sudah cukup baik, maka Paulus katakan kamu sudah turuti, tetapi baiklah kamu lakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Paulus mau mereka mengusahakan lebih bersungguh-sungguh lagi, karena Paulus tahu itu yang paling penting buat mereka. Saudara, maka izinkan saya juga mengatakan yang sama. Sekalipun mungkin hidup kita penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Tuhan mengerti kondisi kita, Tuhan tahu kondisi kita. Tetapi mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi mengupayakan hidup yang berkenan kepada Tuhan itu. Dan kita ingat, kita bisa terus mengupayakan itu karena identitas kita sekarang adalah anak-anak Allah. Kita bukan lagi musuh-musuh Allah. Kita bukan lagi pemberontak-pemberontak di luar keluarga Allah itu. Kita adalah anak-anak Allah. Kita bisa. Dan kita bisa terus mengerjakannya sambil memandang kepada hari itu. On that day, Yesus akan datang kembali menyempurnakan setiap kita. Ini bagian yang pertama. Nah saudara, setelah Paulus mendorong jemaat di Tesalonika mengusahakan hidup yang berkenan kepada Allah, maka selanjutnya Paulus masuk ke dalam beberapa topik yang lebih spesifik. Hari ini dan beberapa waktu ke depan kita akan melihat beberapa topik yang spesifik yang dibahas oleh Paulus. Hari ini kita akan melihat yang pertama, kita lihat dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-8. Saya akan bacakan lagi bagi kita 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-8. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam kekudusan dan kehormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan merugikan saudaranya atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Nah saudara, ayat 3 dimulai Paulus dengan mengatakan, inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Kalau sebelumnya Paulus mendorong jemaat di Tesalonika untuk mengusahakan hidup yang berkenan kepada Allah, maka sekarang Paulus lebih spesifik. Seperti apa hidup yang berkenan kepada Allah itu? Seperti apa sih kehendak Allah buat orang percaya? Nah saudara, hari ini ada banyak orang bertanya, apa sih kehendak Tuhan buat aku? Apa sih yang Tuhan mau aku lakukan di dalam hidup aku? Dan biasanya ketika banyak orang bertanya pertanyaan seperti ini, yang mereka maksud adalah pertanyaan-pertanyaan di area yang detail. Misalnya bertanya harus kerja apa, harus kuliah di mana, harus menikah dengan siapa, harus beli barang apa, dan lain sebagainya. Saudara, sekalipun tidak salah tentunya kita menanyakan area-area detail di dalam hidup kita kepada Tuhan, tetapi kita perlu ingat, ada satu hal yang sangat jelas Tuhan kehendaki bagi setiap orang percaya. Dan Paulus tekankan dengan sangat jelas di sini. Inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Saudara, kalau ada satu hal yang sangat jelas Tuhan rindukan bagi setiap orang percaya, jelas adalah hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Maka di ayat 7 Paulus juga katakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara, pertanyaannya, apa itu pengudusan? Saudara, kata pengudusan yang Paulus gunakan di sini punya akar kata yang artinya set apart, terpisah, berbeda. Maka arti pengudusan di sini adalah orang percaya perlu punya kehidupan yang set apart, yang terpisah, yang berbeda dari dunia. Nah saya percaya artinya bukan berarti kita nggak boleh punya teman yang bukan Kristen, artinya pasti bukan itu. Ketika kita berbicara tentang pengudusan, pengudusan selalu berbicara tentang gaya hidup, the way of life. Maka yang Paulus maksudkan adalah kita perlu punya the way of life, gaya hidup yang set apart, yang berbeda, yang terpisah dari cara hidup dunia. Itu yang Paulus mau tekankan di dalam bagian ini. Nah saudara, ketika berbicara tentang pengudusan, tentu ada banyak area di dalam hidup kita di mana kita perlu set apart, terpisah, berbeda dari gaya hidup dunia.
Tetapi di bagian yang tadi kita baca, Paulus fokus pada satu area yang spesifik, yaitu tentang kekudusan seksual. Saya bacakan lagi ayat 3b sampai dengan ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam kekudusan dan kehormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. So sekali lagi area spesifik yang Paulus bahas adalah tentang kekudusan seksual. Paulus mendorong jemaat di Tesalonika untuk punya kehidupan seksual yang berbeda, yang set apart, yang terpisah dari bangsa-bangsa yang waktu itu tidak mengenal Allah. Maka Paulus berkata di ayat ketiga, kamu menjauhi percabulan, supaya kamu menjauhi percabulan. Saudara, ketika Paulus berkata tentang percabulan, yang Paulus maksudkan adalah segala bentuk dosa seksual yang mungkin dilakukan oleh manusia. Nah, kita perlu sedikit tahu konteks kota Tesalonika waktu itu. Saudara, waktu itu kota Tesalonika dipenuhi oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan mereka menganggap sangat biasa melakukan berbagai dosa seksual. Nah, dosa-dosa seksual ini biasanya terjadi beriringan dengan penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewa yang dilakukan oleh orang-orang Yunani Romawi di kota Tesalonika. Berbagai rupa dosa seksual dari mulai percabulan, perzinahan, homoseksualitas, dan lain sebagainya sangat biasa dilakukan oleh orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah di sekitar jemaat Tesalonika waktu itu. Dan di tengah konteks seperti itu, Paulus mendorong mereka untuk punya kehidupan seksual yang berbeda dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu. Saudara, maka di ayat 4, Paulus berkata begini, kamu mengambil seorang perempuan untuk menjadi istrimu. Nah, saudara, sebenarnya dalam terjemahan yang lebih literal, yang Paulus mau katakan adalah supaya kamu mengontrol tubuhmu di dalam kekudusan dan kehormatan. Kamu mengontrol tubuhmu di dalam kekudusan dan kehormatan. Saudara, jadi yang Paulus mau nasihatkan di sini adalah untuk setiap orang percaya. Bukan hanya bagi mereka yang sudah menikah atau akan menikah, tetapi bagi semua orang percaya, Paulus katakan perlu mengontrol tubuhnya di dalam kekudusan dan kehormatan. Perlu menjaga tubuhnya di hadapan Tuhan. Nah, saudara, sampai di sini, mari kita melihat konteks di sekitar kita. Saya rasa topik yang Paulus sampaikan ini mungkin topik yang sedikit sensitif, topik yang mungkin tidak nyaman didengar, topik yang mungkin juga tabu bagi sebagian dari kita. Tetapi kalau kita jujur, bukankah isu ini di dunia kita hari ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh jemaat Tesalonika waktu itu? Soalnya di dunia kita hari ini ada begitu banyak dosa seksual yang dianggap biasa saja. Dan bahkan ini juga sangat mungkin mempengaruhi banyak orang Kristen, banyak orang percaya. Saudara, hari ini ada banyak orang yang menganggap bahwa seks sebelum nikah biasa saja. Orang yang tidak melakukannya dianggap terlalu polos, terlalu sok suci. Ada banyak orang juga menganggap bahwa nonton pornografi, masturbasi itu hal yang biasa saja. Tidak merugikan orang lain. Isu tentang hubungan sesama jenis juga adalah isu yang marak berkembang belakangan. Dan ketika gereja menentang itu, gereja malah dianggap tidak menghargai hak asasi manusia. Orang-orang dianggap punya hak untuk menyukai bahkan menikah dengan sesama jenisnya. Sudah hari ini juga mungkin ada banyak pasangan suami istri. Ketika gak puas sama pasangannya, dengan mudah mencari kepuasan emosional, kepuasan seksual pada orang yang jelas bukan pasangannya. Saudara, bukankah ini sangat jelas ada di sekitar kita? Dan ada banyak orang berpikir selama mereka tidak merugikan orang lain, mereka bebas melakukan berbagai dosa seksual. Kalau seks bebas, perselingkuhan, sama-sama mau, ya gak apa-apa, gak merugikan orang. Saudara, tetapi perhatikan perkataan Paulus di ayat ke-6. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Saudara, ketika kita tidak menjaga kekudusan tubuh kita, mungkin kita menganggap kita gak merugikan orang lain. Mungkin kita juga merasa kita tidak merugikan diri kita sendiri. Tetapi kita perlu ingat, kita berdosa terhadap Tuhan. Maka di ayat ke-8 Paulus juga berkata, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan
menolak Allah. Soalnya dosa seksual sama seperti dosa lainnya adalah bentuk perlawanan, pemberontakan kita terhadap desain Allah. Kita nggak mau ikut aturan Allah, kita nggak mau ikut desainnya Allah, kita memberontak, kita anggap tidak merugikan orang tidak apa-apa, kita memberontak terhadap itu semua. Padahal sebenarnya kita sedang melawan Allah. Saudara, maka pertanyaannya, apakah kita menjaga kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan? Apakah kita terus menjaga kehidupan seksual kita? Saudara, di ayat ke-8 Paulus menutupnya dengan mengatakan, Allah telah memberikan rohnya yang kudus kepada kamu. Kepada kita yang percaya kepadanya. Saudara, jadi Allah bukan hanya menuntut kita menjaga hidup kita. Allah bukan hanya menuntut kita untuk menjaga kekudusan hidup kita. Tetapi Allah memberikan rohnya yang kudus ke dalam setiap kita yang percaya. Sehingga kita akan dimampukan melakukan kehendak Allah. Bahkan di dalam area ini, di dalam menjaga kekudusan hidup kita. Sekalipun sekitar kita mungkin dipengaruhi oleh orang-orang yang hidupnya tidak benar, hidupnya menyimpang dari Tuhan. Tetapi kita mampu karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan kita ingat, kita anak-anak Allah, kita punya identitas ini. Kita bisa, kita anak-anak Allah. Dan kita melakukan itu semua sambil memandang kepada hari di mana Dia akan datang kembali menjemput kita. Kita akan berhadapan muka dengan Tuhan penebus kita sambil menantikan hari itu. Mari kita terus menjaga kehidupan kita. 2 reflection questions untuk kita renungkan bersama di akhir khotbah ini. Yang pertama, apakah kita mau tetap berjuang mengusahakan hidup yang berkenan kepada Allah sekalipun di dalam tantangan dan kesulitan? Saudara, setiap kita mungkin punya kesulitan kita masing-masing. Di dalam perjalanan iman kita, ketika kita mau hidup untuk Tuhan, kita mungkin merasa sulit sekali. Kita bergumul begitu rupa. Bahkan mungkin kadang kita juga ingin menyerah. Tetapi maukah kita tetap berjuang mengusahakan hidup yang berkenan kepada Tuhan itu? Saya berikan waktu masing-masing berdoa kepada Tuhan, berespons kepada firman Tuhan. Yang kedua untuk kita renungkan, apakah kita mau mengusahakan hidup yang kudus secara khusus di dalam hal seksualitas? Mungkin ada di antara saudara hari ini datang ke gereja, beribadah, mendengar khotbah ini, dan saudara sadar saudara sudah jatuh. Maukah kembali kepada Tuhan? Maukah bertobat? Sekali lagi mohon pengampunannya. Saudara, tidak ada dosa yang jauh lebih besar daripada anugerah Allah. His grace is always greater than all of our sin. Mari datang, mari bertobat. Mari mohon pengampunannya sekali lagi bagi kita. Ya Tuhan, ini setiap kami. Tuhan, kami datang kepadamu. Mohon ampun ya Tuhan kalau selama ini hidup kami terus tidak berkenan di hadapan-Mu.
Mohon ampun Tuhan kalau kami terus menyakiti hati-Mu. Kiranya Engkau tolong kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus memimpin kami. Memperjuangkan hidup yang berkenan itu. Menjaga kekudusan hidup kami. Tuhan, kami mau. Kiranya Engkau tolong kami. Kami berdoa bersyukur untuk waktu ini. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara.